Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Nah Pak Ustadz, begini Pak Ustadz, kan dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah syifa ya Pak Ustadz, sebagai obat itu. Itu sebenarnya yang bagaimana itu sebenarnya yang dikatakan obatnya itu yang mana itu Pak Ustadz? Ada juga Al-Qurannya dicelupin ke air, terus diminumin. Apa itu maksudnya obatnya? Mungkin orang mengartikan seperti itu kali. Jadi yang bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang Quran itu sifat. Semua ayat-ayat Quran itu sifat. Kalau paham, loh itu cerita Fir'aun itu sifat juga. Yang mana? Jangan tiru Fir'aun. Itu sifat. Cerita tentang orang-orang kafir, jangan tiru orang kafir, itu sifat. Oh, selama ini banyak orang mengartikan sifat itu obat buat orang yang sakit. Boleh, boleh. Ini kan masih awal aja. Sifat itu luas ya. Sifat itu luas. Nah, memang salah satunya ceritakan. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Salah satu ayat ini menceritakan, hai orang-orang, hai manusia, hai kamu sekalian manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, yaitu Quran. Penyembuh, pengobat yang ada dalam hati, dalam dada. Dada itu ada hati, dan juga petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, dalam membahas ayat ini dan ayat-ayat syifa yang lain itu adalah yang kayak tadi. Loh, ceritanya Fir'aun ya jangan kamu tiru Fir'aun. Nah, itu syifa. Syifa yang mana? Penyembuh yang mana nih? Penyembuh tidak masuk neraka. Penyembuh dari berbuat jahat. Penyembuh dari berbuat jahat. Nah, ya. Kemudian yang mana? Banyak ayat-ayat yang umpamanya kita disuruh lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Apakah itu sifat? Itu sifat. Gimana orang lemah lembut kok sifat? Orang lemah lembut itu kalau dijalankan terus menerus berarti nanti insya Allah mulutnya itu tertib, selalu bicara itu manfaat, tidak menyinggung orang lain. Dia bicara niatnya hanya lillahi ta'ala. Dia hanya memberikan manfaat, dan manfaat. Tidak menyinggung orang lain. Apapun orangnya, walaupun dia seorang Islam maupun dia bukan orang Islam, dia selalu lemah lembut. Seperti itu. Itu sifat. Paling tidak itu dia tidak sariawan. Paling tidak dia bicara jarang gerok, jarang ada radang tenggorokan. Insya Allah itu pengobatnya malahan. Makanya cara bicara kita yang baik itu sendiri akan mencegah kita dari penyakit-penyakit mulut, tapi nggak penyakit kuku dan mulut penyakitnya tung. Penyakitnya sapi itu ya. Jadi penyakit mulut, sariawan, ya radang tenggorokan seperti itu. Nah, sebenarnya Quran itu sifat, cuma banyak saudara kita itu yang nggak tahu. Nah, sehingga sifat itu gimana? Kalau ada orang sakit dibacain Quran. Lah kalau sakitnya kanker gimana bacaan Qurannya? Kan gitu. Saya ngerti kalau Quran itu sifat, saya ngerti. Tapi yang mana yang berhubungan dengan kanker? Karena penyakit itu banyak. Maksudnya yang mana berhubungan dengan kanker itu kan jarang dalam Quran itu dijelaskan. Ini berhubungan dengan kanker, doanya seperti ini, nggak ketemu. Nah, cuma kanker itu sebenarnya adalah inti dari semua penyakit-penyakit ringan. Jadi kanker itu penyakit yang berat. Salah satu kasus adalah diawali dari marah yang kuat.
Nah, marahnya dia karena dia melanggar banyak ayat Quran dan hadis Nabi. Sudah diceritakan dalam hadis namanya la taqtab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Jelas jangan marah bagimu surga. Jelas sekali. Nah, tapi kan masih banyak saudara kita yang marah. Nauzubillah. Ya karena memang nggak ngerti, dia hanya paham bahwa ada hadis itu, ada hadis itu. Tapi dia nggak ngamalin, ya sama aja. Sama seperti dia itu hafal Quran, tapi dia tidak mengerjakan, sama aja. Dia akan dikasih pertanggungjawaban besok di akhirat. Kamu udah jalanin belum? Kan begitu. Ilmu yang dititipkan oleh Allah Ta'ala udah kamu jalanin belum? Karena berhubungan dengan syifa yang lain. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sudah dijelaskan banyak dalam ayat-ayat Quran. Kemurkaan Allah amat dekat dengan orang yang mengajak orang, memberitahu orang untuk melakukan kebaikan, menasihati orang, tapi dia tidak mengerjakan. Nah, itu kalau dilanggar, ya dia pasti sakit. Kalau itu kita lakukan, berarti kita akan mengerjakan dulu. Insya Allah nggak ada yang namanya sakit. Insya Allah. Nah, di titik inilah sebenarnya Quran itu sebenarnya harus dikerjakan. Oh, itu pemahaman sifatnya gitu. Iya, kasih contoh salah satu ayat sifat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin adwas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Nah, ini kan diketahui, bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Nah, surga yang seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Kalau kita melihat di sini sebenarnya ada urutan. Allah menyuruh seseorang bersegera ke dalam ampunan Allah itu berarti tahu kesalahannya. Bersegera itu berarti tahu dia sudah. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah, tahu dia salah. Kemudian taubat. Diceritakan oleh Allah Ta'ala, ya, surga yang seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Berarti sebenarnya ini ada hubungan antara orang yang mohon ampun dengan takwa. Jadi orang yang senantiasa mohon ampun dengan tulus kepada Allah Ta'ala, taubat, tidak melakukan lagi, itu kalau kita sering namakan taubatan nasuha, dia tidak melakukan lagi dan benar-benar di titik inilah insya Allah dia salah satunya masuk ke ranah takwa. Walaupun dari sisi mohon ampun. Jadi jangan dianggap remeh, wong ngobatin orang sakit kok mohon ampun. Nah, kalau dia seorang Islam, kafir dia. Dia kafir, dia nggak ngerti dia. Bahwa mohon ampun itu unsur takwa. Sama seperti sholat. Sholat itu unsurnya juga takwa. Membayar zakat itu juga takwa. Sedekah itu juga takwa. Hormat kepada orang tua juga takwa. Mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah itu juga takwa. Itu sebenarnya menjadi sifat. Jadi jangan dianggap remeh. Nah, sifat yang ada dalam Quran itu banyak sebenarnya. Sangat banyak sekali. Nah, kalau orang sakit itu kan memang berhubungan. Contoh pusing. Di mana pusingnya? Kepala. Mana ada pusing di lutut? Kan nggak ada. Kalau pusing di kepala berarti dia banyak mikirin sesuatu yang tidak benar. Atau dia pusingnya gara-gara merasa dia benar yang dia pikirkan. Ya ada memang. Nah, kenapa? Sesek di dadanya. Momenya. Dia sesek kenapa? Dia sering menyimpan marah. Tanyain aja nanti kan insya Allah benar, karena sesek di dada di sini. Sering nyimpan marah. Tinggal lihat umurmu berapa. Umurku baru 25. Dia nyimpan marah sama orang tua. Tanyain aja. Kamu sering nyimpan marah dengan ibumu apa bapakmu? Nanti jawab kok dia. Sama ibuku lah. Kenapa? Ibuku sering beda-bedain aku sama saudaraku. Loh, kan nyimpan marah. Nah, kalau sudah tahu gitu sifatnya gimana? Ya mohon ampun kepada Allah dan kamu juga minta maaf pada ibumu. Jangan suuzon bahwa ibumu itu membeda-bedain kamu. Itu kan cara-cara Allah yang sudah ditulis, diceritakan dalam Quran dan juga dianjurkan oleh Rasulullah bagaimana kita itu bertobat. Kan begitu. Itu sifat namanya. Kalau dia mau mengakui dan betul saya ini, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, kemudian minta maaf sama ibunya, lu hilang kok seseknya, insya Allah hilang. Seminggu, sebulan, bisa selamanya kalau dia tidak mengulang lagi, insya Allah seperti itu. Kadang orang juga
udah mengerti hal itu, minta maaf sama orang tua. Tapi orang tua nggak maafkan, dia tamannya nyesek. Lah karena dia juga inginnya dimaafkan orang tuanya. Lah nggak perlu, yang penting seorang itu minta maaf kalau salah. Masalah dimaafin atau enggak itu urusan orang yang dia mintain maaf sama Allah, bukan dengan dia. Sudah, yang penting kita minta maaf, itu urusan kita dengan Allah. Iya. Menggugurkan kalau kita itu merasa nanti kalau minta maaf diterima, lah itu kan ego. Sama seperti, Ji saya pinjam uang boleh enggak? Wah saya lagi nggak punya uang, marah lah saya loh. Pinjam uang nggak dipinjemin kok marah, gimana sih? Kan gitu, ada ego. Lo kok lucu kan gitu. Nah di titik inilah sebenarnya Quran menjadi sifat. Makanya kita diajarkan dalam Islam ini selalu menjadi taat kepada Allah Ta'ala, agar penyakit itu tidak ada. Kalau diuji dengan tidak enak, nggak ngerutu, nggak protes sama Allah Ta'ala, kan gitu ya. Yang seperti ini harus diketahui, itulah sifat dari Quran. Jadi kita itu senantiasa, kita manusia itu jujur itu sangat sering berbuat dosa. Sangat sering berbuat dosa. Umpamanya begini, umpamanya kita dikasih waktu nih bekerja. Di dalam bekerja itu otak kita itu kemana saja coba? Kalau otak kita itu hanya ngejar uang, dosanya di situ. Karena pada saat kita itu bekerja, yang kita cari adalah ridha Allah, itu beda. Dosa dari pikiran udah dosa dari pikiran itu udah menjadi dosa karena dia hanya mengejar uang tok. Nah, di titik inilah kita harus memahami orang-orang yang memang sering melakukan kesalahan, entah itu orang Islam atau orang yang non-Islam, itu sama. Kalau dia hobinya marah, sama. Dia akan kena penyakit-penyakit yang sama istilahnya. Kalau dia nyimpen marah terus berhari-hari dengan orang tua atau dengan pasangannya, insya Allah dia gagal ginjal, seperti itu. Kalau dia orang kaku, kalau ngomong begitu aja terus keras kaku, paling tidak nomor satu itu apa? Kekentalan darahnya itu tinggi. Kalau kekentalan darah tinggi, kenapa? Pasti nyerang jantung. Kalau udah nyerang jantung, ya janganlah minta. Kalau memang sudah waktunya ya saya ingin, ya nggak boleh lah seperti itu. Itu namanya sombong. Iya, nantangin Allah Ta'ala. Sama aja kalau diambil, emang yakin dia itu umpamanya orang-orang tersebut itu pasti masuk surga. Walau alam, nggak ngerti. Benar Pak. Dari kekakuan, dari keras dan sebagainya itu ya seperti itu. Jangan menganggap bahwa saya kan kayak Umar loh. Emang tahu Umar beneran? Lah iya, baru tahu cerita. Ya jangan gitu kan, kayak baru cerita kan gitu ya. Siapa tahu malah Sayyidina Umar itu malah habis itu memeluk Islam, Panglima Rasul itu jadi lemah lembut, kan nggak tahu. Lah ya lembut beneran, jangan mau lu itu kan nafsumu, nggak boleh seperti itu. Nah akhirnya apa? Sifatnya yang mana? Walaupun dia hafal Quran, sifatnya yang mana? Dari sakitnya itu sendiri dia nggak bisa menyelesaikan. Sifatnya yang mana? Karena apa? Karena dia keluar dari jalur syariat sebenarnya. Keras, kaku, nggak boleh, nggak boleh. Menjalankan mengaplikasikan Quran itu mendatangkan kebaikan, itu sifat jadinya Pak Ustadz. Iya. Mohon ampun itu juga sifat. Iya itu sifat. Iya, karena memang belum ditemukan aja. Tapi saya cerita ini loh, banyak orang-orang yang sudah bertemu dengan saya atas izin Allah, sakit, diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia mau kembali ke jalan Allah Ta'ala, ya insya Allah diberi kesembuhan. Yang buta matanya, yang sarafnya mati, alhamdulillah diberi kok oleh Allah Ta'ala kesembuhan. Yang glaukoma nggak bisa melihat sama sekali, sama itu. Kalau dia mau kembali ke jalan Allah, diberi kok kesembuhan banyak. Yang HNP, saraf terjepit, yang ketemu sama saya sudah terseok-seok 1 tahun, lah ketemu sama saya asal dia mau kembali, lo langsung enak kok kakinya, apalagi mau dicari. Hanya cuma mau memohon ampun kepada Allah Ta'ala mulai hari ini aja, mau insya Allah lakukan setiap kali terus, dan mau meminta maaf sama suamimu mau, atau mau minta maaf sama istrimu mau, dia mau.
Jangan diulang lagi karena Allah. Jangan diulang lagi yang jelek itu karena Allah. Bukan jangan diulang lagi agar sembuh, tidak boleh. Oh. Kalau agar sembuh itu dunia. Itu tidak boleh seperti itu. Karena Allah sebenarnya. Mau memohon ampun kepada Allah Ta'ala terus-menerus setiap hari, selesai sholat, insya Allah mau. Jangan ulang lagi, insya Allah selesai. Seperti itu. Nah, itulah sifat. Kenapa? Diajak dia kembali ke jalan Allah Ta'ala, mau memohon ampun, istiqomah mohon ampun, tidak mengulang apa yang dia lakukan, kan begitu. Nah, itulah sifatnya. Nah, makanya coba kalau kita lihat banyak teman-teman dakwah itu yang sakit kemudian nggak bisa apa-apa, padahal dia juga hafal Quran. Iya, benar ya. Dia yang mana coba? Banyak yang seperti itu. Nah, itulah yang harus kita ketahui bahwa sifat itu harus dikerjakan. Makanya di istilahnya itu tadi ya, salah satu ayat Quran dijelaskan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Dijelaskan penyembuh penyakit dalam dada ada hati. Berarti hati ini iman kepada Allah Ta'ala. Kalau dia tidak iman, marah. Kalau dia tidak iman, egois. Kalau dia tidak iman, dia itu diemin suaminya. Kalau dia tidak iman, dia ngecengin istrinya. Kalau dia tidak iman, dia nggak peduli dengan ayahnya. Kalau dia tidak iman, kan begitu intinya. Kalau dia tidak iman, dia itu murka dengan uang yang bukan miliknya. Begitu. Kalau dia tidak iman, dia sholatnya untuk kaya. Begitulah yang tidak iman kepada Allah Ta'ala. Semuanya disuruh oleh Allah Ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dijelaskan bahwa sholat, ibadah, hidup dan mati itu hanya untuk Allah, bukan untuk dunia malahan. Nah, inilah sebenarnya. Jadi kalau kita iman kepada Allah Ta'ala, semua unsur di dalam ayat Quran itu memang sifat. Suruh oleh Allah Ta'ala, coba lintalahum walakum tafadon qalidul qalbi lang fatu min halik. Dijelaskan, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Jika sikap kamu keras, lagi berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Jelas oleh Allah Ta'ala bahwa sebenarnya dilarang orang itu bersikap keras, hati kasar, dilarang. Tapi banyak dari kita yang begitu, banyak karena dia nggak iman kepada Allah Ta'ala. Dia tahu imannya itu sholat tok, dia tahu imannya itu hanya baca Quran, dia tahu iman itu hanya tahu malaikat, dia tahu iman itu dengan takdir. Ya, dia tahu iman itu hanya dengan hari akhir. Tapi iman itu, dia itu iman beneran dalam hati atau iman itu ngerti. Kan beda. Kalau dia hanya ngerti, ya nggak masuk iman. Tapi kalau memang kadar iman itu kuat, umpamanya Haji C mau melakukan suatu hal yang tidak baik, tahu ada malaikat atid, nggak mau. Nah, itu iman. Haji C bersedekah, berinfak, memberikan sebesar apa, mau cerita sama temennya, ingat ada malaikat atid, tidak boleh diem, nggak jadi. Itu iman kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Nah, itulah iman kepada Allah Ta'ala, selalu terjaga hati. Nah, insya Allah itulah yang nanti akan menjadikan syifa di semua kehidupan kita. Insya Allah seperti itu, insya Allah. Nah, marilah kita memahami bahwa ayat-ayat Quran itu sifaiyah, tapi kerjakan. Kerjakanlah terus-menerus, kerjakan terus-menerus. Itu akan menjadi sifat. Yang dulunya umpamanya pemarah, dan dulunya itu kena jantung koroner umpamanya. Kemudian dia nggak mau lagi marah, nggak mau. Tiba-tiba dia tes general check up, kok koroner saya hilang. Nah, itulah sifat. Yang dulunya dia suuzon, dia tahu nggak boleh suuzon. Dia mohon ampun. Kemudian yang dulunya dia tuh tiap 3 hari sekali pusing, dia udah 1 tahun 2 tahun nggak pernah pusing lah, karena dia mohon ampun, karena dia suuzonnya. Kalau mau suuzon, astagfirullahaladzim, mau suuzon, astagfirullahaladzim, kan gitu sebenarnya. Nah, itulah sifat. Nggak, makanya kayak Haji C tadi cerita, sampai Quran dicelupin airnya diminum. Nah, itu kan karena tidak tahu. Tapi ada gitu, Ji ya.
Banyak, astagfirullah. Iya, karena nggak dijelaskan. Bukan fisik yang dimasukkan Pak Ustadz ya. Iya. Kalau Qurannya di atas lemari udah 10 tahun nggak dibaca, itu kan debu semua. Malah udah sakit perut lah ya. Dia mau ngilangin pusing malah sakit perut. Jadi insya Allah belajar beneran mengerjakan isi Quran, memahami, mengerjakan, kerjakan sunnah-sunnah Rasulullah yang diajarkan Rasul dari mulai kita bicara yang baik, tertib. Nah ini harus pahami bahwa syifa itu seperti itu. Ya, kalau kita memang besok kita itu di akhirat ingin disembuhkan oleh Allah Ta'ala dari api neraka, ya sudah kerjain aja isi Quran dengan mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, mudah-mudahan kita selamat nanti dunia wal akhirah. Insya Allah. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz kajiannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.